telah diberikan kepada Dr. Enistianta Endo, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan yang kedua saat kita diberikan kepada Dr. Anastasia Pranoto, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selanjutnya penyerahan diberikan kepada Dr. Ikhwan, spesialis ortopedi dan traumatologi. Berikutnya, surat selesai adaptasi diberikan kepada Dr. Kelvin Marwali, dokter spesialis penyakit dalam. Selanjutnya diberikan kepada Dr. Lydia Linggawati, dokter spesialis penyakit dalam. Berikutnya berlanjut pada Dr. Pramanta, dokter spesialis penyakit dalam. Andreas Suhartoyo, spesialis obstetri dan ginekologi. Itu bersama. 2, 1. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada Ibu PLT Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dan Traumatologi yang telah menyelesaikan adaptasinya penempatan di RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kepada Dr. Anastasia Pranoto, spesialis ortopedi dan traumatologi yang telah menyelesaikan adaptasinya juga di RSUD Mulia Aceh Utara Provinsi Aceh. Dan yang terakhir kepada Dr. Ikhwan, spesialis ortopedi dan traumatologi yang telah menyelesaikan adaptasinya penempatan di RSUD Dr. Fauzia Beren Provinsi Aceh. Setelah ini dipersilakan untuk bisa traumatologi yang telah menyelesaikan proses adaptasinya di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Ketua Konsil Kesehatan ini pelaksanaan dari program adaptasi kepada Dr. WNI lulusan luar negeri. Kepada Kolegium Ortopedi dan Traumatologi. Selanjutnya kepada Kolegium Penyakit Dalam. Dan yang terakhir kepada Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Saat ini kita akan mendokumentasikan bersama pelaksanaan program adaptasi kepada dokter WNI lulusan luar negeri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Iya. Kolegium dan konsil yang lebih bagus dari ini di sebelah gitu ya. Bapak Ibu berlaku ke teman-teman adaptan yang sudah sabar mencintai Indonesia dengan segala macam penderitaan. Terima kasih masih tetap mau balik ke Indonesia. Yang kedua, ini teman-teman kolegium yang dengan segala macam suka dukanya, belok kiri, belok kanannya, naik turunnya, akhirnya bisa melaksanakan program ini dengan baik. Terima kasih dukungannya. Bisa otomatis karena sama Bu Ade, sama Pak Oscar, sama Bu Yuli ya. Yang dengan susah payah, segala macam healing, segala macam ini apa resistensi tetap dijalankan, akhirnya jadi. Teman-teman, kemarin saya baru dari mana tuh? Abuja. Saya pernah ke Abuja, itu jarang pada ke sana. Itu Nigeria. Kalau Ibu Ade perginya ke Geneva atau Washington, menterinya perginya ke Abuja, gitu kan? Ngurusin TBC. Itu ketemu sama semua orang sedunia yang terlibat dengan TBC. Masalah mereka bilang kurang dokternya. Ada yang ngeluarin pakai data ChatGPT. Berapa sih kekurangan dokter di dunia? 6,4 juta. Perawat 6 juta. Jadi saya nggak pernah ngomong sama orang yang ada di pemerintahan ya, dan yang praktisi ya, bukan di profesi, jadi di praktisi, yang bilang nggak kekurangan dokter. Nggak ada. Semuanya kekurangan dokter, semua kekurangan tenaga kesehatan. Setiap kali saya meeting sama G7, G20, APEC, semua menteri kesehatannya nggak pernah ada yang bilang jangankan kelebihan dokter, cukup dokter tuh nggak pernah keluar. Yang ada bagaimana kamu bisa mengatur strategi untuk bisa menambah kekurangan dokter kita yang sangat sedih, apalagi dengan populasi yang makin menua. Jadi konsisten keluar. Tambah satu lagi. Ini puskesmas, ini Indonesia udah mau 80 tahun berdeka. Sampai sekarang puskesmas itu yang gak ada dokternya mungkin hampir 300. Nggak ada dokter gigi, mungkin 5 ribuan. Itu lebih kacau lagi gitu.
Dari 10.000 konsultan, setengahnya udah mendapatkan tahun merdeka, dokter giginya nggak ada. Padahal itu standarnya dibikin tuh mungkin 10 menteri sebelum saya bilang bahwa setiap puskesmas harus ada dokter gigi. Sampai sekarang itu udah mau 80 tahun merdeka, 5.000 ya nggak ada. Kemarin sama Pak Prabowo, kita dikasih anggaran tambahan 1,7 triliun untuk membangun rumah sakit tipe D menjadi tipe C di 66 kabupaten kota. Udah uangnya kita siapkan, mau bangun, udah disurvei, mungkin 2 tahun selesai. Masalahnya apa? Dari 66 rumah sakit itu 91% tidak lengkap dokter spesialis. Kan ada 7 dong, penyakit dalam, bedah, radiologi, anak gitu ya, patologi klinik, itu nggak lengkap. 91%. Di rumah sakit tipe C, kabupaten kota kan kita mau pasang cath lab nanti kan supaya bisa menangani stroke sama heart attack. Itu penyakit yang pembunuh paling besar di negara ini. Itu 100% tidak ada spesialis jantung dan spesialis saraf. Jadi kadang-kadang kalau Menkesnya suka dibully kan di WA gitu, Menkesnya nggak ngerti, bukan dokter. Kita nggak kekurangan masalah distribusi, matematiknya di mana gitu. Itu dan saya garu-garu kepala juga tuh. Kalau kenyataannya di mana begitu gitu. Kalau kita jalan ke daerah-daerah, ke Nias, ke Sumba, saya sudah datang ke Maluku Utara, Kalimantan pedalaman, nggak ada itu dokter di mana. Pak, Jakarta kebanyakan, artinya memang di mana Jakarta masih banyak. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, tolong kita, negara kita dan seluruh dunia itu kekurangan dokter. Tidak ada satu pun di negara yang kelebihan dokter. Tidak ada satu pun. Ya. Jadi dengan kelebihan dokter itu ilusi menurut saya, atau dia mimpi kalau dia itu. Nggak ada yang kaya dia bisa bayar. Filipina itu saya ketemu Putri Eseten di kemana? Sekarang the first ada dokternya keluar semua.